kakak sadaya, ketemu lagi di OKB, obrolan kakak boy dengan berbagai narasumber yang datang dari berbagai kalangan dan berbagai latar belakang. Mungkin bukan orang terkenal, tetapi mudah-mudahan obrolan kakak ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Boy, kita ikutin obrolan kakak kali ini sampai tuntas. Gebuk koruptor atau gebuk drum? Oh iya, kan namanya tahu pula. Tahu pula, Dulu tahu pula keluar. Terus ada perlakuan khusus nggak dari pemerintah kita? Ini kan sebetulnya Ya nggak ada dong. Di kantor dan di workshop itu nggak ada yang dirumahkan. mencoba bertahan gitu ya. Mencoba bertahan, mencoba tidak mengurangi gajinya walaupun spesial. Akhir mebel tapi dari Limbah sedikit limbah ini, termasuk nanti hasil produk yang keluarnya pun ornamennya keluarnya nggak stick meja tapi ada sticknya di situ. Menganggap bahwa saya sudah jadi market leader ya sudah gitu, lu nggak tahu apa-apa gitu. Kita padahal nanti itu bisa digerus sama sangat bisa digerus. Halo guys, kali ini Kakak Boy lagi ada di satu tempat, ada di Drum Addict, atau nanti kita punya penjelasan dengan teman kakak, dengan narasumber kakak yang bakal menjabarkan apa itu Drum Addict dan seperti apa kiprahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak wabarakatuh. biasanya panggil beliau ini Kakak John, Pak John ya. Tetapi sebetulnya nama aslinya bukan Pak John nih, lebih nyantri. Sehat. Alhamdulillah, saya Samulhina. Kumaha kakak boy. Kakak. Jadi ceritanya gini, dulu kakak kenal sama beliau tuh dari satu pekerjaan, sempat ngobrol-ngobrol dari kerjaan Jakarta ya, kemudian. Jakarta. Beliau ini sempat ngobrol-ngobrol tentang stick drum. Kakak pikir Drum Addict itu hanya produksi stick drum, tapi ternyata tidak ya. Tidak. Kita bisa banyak cerita, banyak yang dikulik, dan ternyata ini ekspor. Dengan COVID seperti sekarang ini, seperti apa laju usahanya, ini juga mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang nonton. Amin. Pak John, Om John. Seperti biasa nih kalau di Kakak Boy, di OKB, obrolan Kakak Boy, sebelum kita mulai pembicaraan, obrolan, ada kuesioner reaksi cepat. Ya. Ada 5 pertanyaan, jawab secara spontan Dan susah. tidak perlu ada penjelasan ya, langsung jawab spontan ya. Ayo, siap. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama, Yoshiki Hayashi atau Dave Grohl? Dave Grohl. Drum Addict atau Darul Alkom? Darul Alkom. Yang ketiga, brand image atau corporate image? Brand image. Yang keempat, sepeda atau stick drum? Stick drum. Ini yang terakhir. Jangan ketawa ya. Jawab dengan jujur dan penuh rasa kasih sayang. Siap. Gebuk koruptor atau gebuk drum? Itu koruptor. Gebuk koruptor. Kan masih dikebuk Koruptor. Iya. Karena itu ada dampaknya ya. Wajib. Gebuk koruptor. Apalagi kalau sekarang lagi kita susah, rakyat susah, banyak dana APBN yang dikorupsi. Waduh, itu udah digebuknya juga udah bukan pakai stick itu. Zolim ya. Oke, Om John. Ya. Sepengetahuan kakak, Om John ini adalah alumnus dari pondok pesantren yang terkenal, Darul Arkom. Satu alma mater dengan Adi Hidayat ya. Tuh, adik kelas jauh. Oh, adik kelas ya. Adik kelas. Nah ini tiba-tiba seorang Om John yang lulusan Darul Arkom ternyata menggeluti dunia yang jauh dari bukan jauh dari religi ya, jauh dari kolamnya gitu ya. Bayangan orang secara awam lulus dari pesantren jadi dai, minimal jadi pembimbing haji, punya KBIH. Kenapa mencemplungkan Itu diri? standar banget gitu. Oh gitu ya. Standar bisa. Jadi Sebetulnya kalau kata Pak Miskun, orang teh kudu nyimkuhan. Nyimbeuh gitu. Jadi ketika saya jadi drummer, alhamdulillah identitas pesantrennya mondok 6 tahun adalah sedetik maya gitu. Jadi tetap harapannya dimanapun saya berada, saya bisa ngepretan kabatur gitu. Jadi fungsi tablik dan dakwahnya ada. Tetap ada insya Allah. Nah, ketika lagi ngedrum teh, subhanallah, kita tahu kemana gitu. Implementasinya, aplikasi realnya seperti apa? Apa ya? Ya kalau dilihat di dunia ya musik lah, misal banyak contoh kecil aja.
saatnya sholat kita sholat, mau orang mau enggak tetap sholat, misal gitu ya, misal itu yang nggak bisa ditinggalin sih, maksudnya kalau itu dianggap kecil, kalau menurut saya besar gitu ya. Jadi orang lihat pun ya bilhal misal dakwah gitu, nggak usah dengan ngomong tapi melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, itu udah jadi apa, dakwah juga. Pernah tuh lagi kagok nih, lagi enjoy ngegebuk drum gitu, ada seketika itu juga dihentikan atau kagok kesan lagu heula deh, Asa tara main duduk adan. biasanya di event adan heulanya. jadi udah di prepare sebelumnya ya. Padahal adan mah bukan nitah sholatnya, bukan nitah berhenti. Tapi harus dijawabnya. Ya, cuman ada juga, misal ada ya, ini pendapat sih bahwa ketika kita meeting gitu, misal di hal yang penting ada jangan ngomong. Bahkan ada yang ngomong bahwa selesaikan dulu aja rapatnya. Ada yang seperti itu pendapat, tapi ada yang sholat dulu. Ini kayak kakak boy barusan jauh-jauh dari Garut, padahal ada tuntutannya kenapa nggak dikosor. Ada gitu. rusuh ya. Iya. Tapi udah asa. Perasaan kan harus dengan pengetahuan. Iya, ada cemes. Misal gini, ada rusuh dari presiden. Pak Boy, kakak Boy, saya jemput pakai Alphard sekarang dari Garut untuk ketemu saya, diambil nggak? Ditolak, ngeri hati, kemudian Jokowi itu. Satu itu, iya misal gitu. Ini udah disiapkan rusoknya gitu sama sang pencipta, tiba-tiba nggak diambil. Inilah kalau ngobrol sama santri seperti ini. Artinya ada tuntutannya. Ada tuntunan. Bahkan Nabi itu ketika dalam perjalanan tidak pernah melaksanakan sholat kecuali 2. Sudah, nah sekarang siapa kita gitu. Nabi wae-nya. Nggak enak, bukan pakai perasaan, tapi kan ada aturannya. Nah, ngomong-ngomong soal aturan, ini tadi kan kita kembalikan lagi ke laptop ya, soal drum edit. Oke. Ketika drum edit didirikan tahun berapa? 2004 berarti sudah 16 tahun ya? Ya. Berarti ekspor ya. Dari sisi kita nggak flashback ya, tapi saat ini aja dulu. Ya. Dari sisi aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, apakah dalam suasana pandemi seperti ini orang lain banyak yang teriak nih, usaha hese tidak didukung oleh berbagai kebijakan gitu ya. Dari sisi pengusaha pelaku seperti apa? Ya repot. Ya kena imbasnya ya. Tentunya apalagi dengan alat musik stick yang langsung pelakunya keimbas. Misal panggung nggak ada, ya kan? Ketika panggung nggak ada, otomatis permintaan akan stick itu langsung turun. Ya kan? Gini ya? Iya. Ya ketika panggung nggak ada, sekarang orang main di rumah. Ya bisa main di rumah, tapi intensitasnya tidak seperti betul gitu. Ada, tapi mungkin ini juga sebetulnya kalau buat kakak ketika suatu hal kita dapat kesulitan, hikmahnya orang jadi lebih kreatif lagi gitu. Maksudnya mungkin bisa menciptakan event lain, memindahkan panggung ke dunia maya seperti tadi. Betul. Dari sisi intensitas agak menurun. Apa yang dilakukan oleh drum edit? Sebetulnya ketika perpindahan ya, pola mungkin ya dari offline menjadi online, ya sebetulnya tidak langsung berimbas ke penjualan, tapi bagaimana perusahaan membuat marketing akhirnya ya, imbasnya sih tetap ke penjualan, tapi marketing semua sekarang kita lakukan melalui online, hampir semua rata-rata. Jadi itu seperti sebuah keniscayaan bahwa kita harus adaptif dengan situasi ya. Betul, Bang. Betul. Bukan situasi yang adaptif dengan kita gitu. Betul, itu sebuah keniscayaan. Ya, kemajuan pun itu sebuah keniscayaan. Ya kan? Kemajuan, ya misal sekarang gini, dulu ada toko offline, sekarang pindah ke online, betul, harga lebih murah dan lain sebagainya, nggak perlu tempat gede. Tapi kan itu orang yang sudah membuat besar toko online, misal dengan 100 cabang, itu kan jadi hancur, misal gitu kan. Gara-gara adanya online yang Betul. offline jadi hancur. Tapi sebelum kesana gini aja dulu ya. Drum Edit nih kalau kakak survei di browsing di Google ternyata nggak satu brand ya. Ada Drum Edit, ada Fast, ada Heartbeat sama DCR. Kita boleh diceritakan satu-satu. Jadi berdiri di Sebuah perusahaan namanya Suara Tabu.
Nah di bawah itu ada brand-brand yang dikelola sama Suara Tabu. Pertama ada Heartbeat Drumsticks. Kedua ada Fast Drumsticks. Ketiga ada DCR Custom Drumsticks. Yang keempat baru ada Drum Edit. Jadi itu dengan walaupun produknya sama tapi dengan segmen yang berbeda. Misal Kalau Drum Edit itu lebih ke fashion, nggak langsung menyentuh kebutuhan musisi. Kalau si Heartbeat itu sudah jelas gitu. Ini produknya, ini yang dijualnya betul, gitu ya. betul. Stick yang dijualnya. betul. Terus kalau yang tadi fast, kalau fast Jadi, ada yang buat anak-anak itu fast Itu jenis produk ya. Oh, jenis produk. Jadi kalau Heartbeat Kita keluarin di genre ya, semua drummer, maksudnya kita nge-marketnya ya, itu untuk semua. Jadi dari pemain jazz, pop dan lain sebagainya. Harapannya, targetnya kita seperti itu. Nah kalau fast itu untuk genre metal lah sebetulnya lebih dilarikan ke sana gitu. kalau fast. Betul. oh, jadi cara promonya kita endorse artisnya itu drummer-drummer metal banyaknya gitu sih. Terus yang DCR tadi? DCR itu sebetulnya desain creator itu buat yang mau pesen stick tapi pengen ada namanya, misal pengen ada namanya, pengen ada logonya, itu bisa dibikinkan dan minimal ordernya cuma 1 pasang. Oh, cuma segini. Iya, cuma sepasang, mau ditulis sini Kakak Boy gitu, nggak bisa. Itu untuk custom karena ada Jadi- pasar juga di sana gitu. Oh, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum ke hal-hal lain, secara logika awam ya, stick drum ini buat kakak pribadi pasarnya nggak terlalu banyak gitu, soalnya yang gini dan mungkin setiap kali main langsung potong dipicen, langsung potong dipicen. Nah itu yang jadi pikiran. Ini kok malah bisa impor katanya ya? Sampai ekspor ya? Malah bisa sampai ekspor gitu. Ekspor ke Thailand, ke Filipina, ke Singapura, ke Australia, ke Malaysia, ke Inggris. Oh, Inggris. Jadi ada 6 negara ya. Dan itu sampai sekarang masih Masih. ada perlakuan khusus nggak dari pemerintah kita? Ini kan sebetulnya ya nggak ada dong. ada. Nggak. Ya, Padahal sejauh ini ini kan- nggak ada, sejauh ini, alhamdulillah. Padahal ini kan justru sebetulnya membantu pemerintah gitu. Betul. Ketika lapangan kerja sedikit, ini malah tetap import gitu ya, Nah, ini- tetap ekspor gitu ya. Ini yang menarik mungkin, Jadi dulu ketika pandemi itu hadir, ya perusahaan goyang lah, permintaan di mana-mana turun. Kita dari berapa ya, 22 orang tim yang membantu kita secara langsung di kantor dan di workshop, itu nggak ada yang dirumahkan. Mencoba bertahan gitu ya. Mencoba bertahan, mencoba tidak mengurangi gajinya walaupun spesial. Harapannya kita sama-sama maju dan tim loyal. Apakah memang mengurangi dari revenue yang buat owner gitu? Atau kemana? ini karena kakak kemarin ini banyak ngobrol dengan beberapa pengusaha. Ya memang solusi paling gampang dirumahkan ya, atau ada yang dikurangi 25%, atau ada yang jadi seminggu kerja, seminggu enggak. jadi sementara ini masih bertahan. Oh, berarti dulu omsetnya gede berarti ya? Bukan Berarti gede. Ya jalan lah. Sementara ini masih bertahan. Harapannya, walaupun sekarang kenyataannya ada pandemi, ada virus. Corona. Jenis kedua, Oh iya. ya kan? Ah. Nah, nggak tahu dengan kondisi kedepannya. Indonesia dikatakan resesi di bulan November. Kalau saya melihat justru di tahun 2021 orang malah semakin susah dapat uang, semakin susah ngeluarin uang kecuali untuk kebutuhan Pokok ya. pokok. Jadi untuk belanja, apalagi untuk stick. Ini untuk kebutuhan tersier acan gitu ya. Eta gitu. Ya, makanya ini masih belum terjawab nih. Apakah memang ini juga ada katakanlah pengembangan produk baru sehingga yang bisa instan menghidupi karyawannya? Ya sejauh ini ya apa ya? Ya cuma ada Atau tadi target lah. mengurangi keuntungan yang porsi owner Jadi atau CEO atau gimana? mulai beda-beda eta mah. Udah ya kakak. Jadi nggak kepikiran kakak. Betul. Iya nggak kepikiran. Atau mungkin ada
Ya Ada dimensi lain gitu ya, dimensi spiritual yang memang ya udah pasrah. Itulah yang paling gedenya begitu. Nah kita kuat nggak sekarang ya belum tentu, nggak tahu gitu. Cuma ya sekarang baru menjadi wacana bahwa dari kan ini misal stick itu limbahnya banyak sekali. Jadi dari 100% itu yang kepake paling 70%. Jadi sisanya jadi limbah dari stick bengkok dan lain sebagainya. Tuh ada surutan-surutan gitu. Betul. Nah di tahun ini kita pengen bikin nyoba bikin mebel tapi dari Limbah stick itu. limbah ini, termasuk nanti hasil produk yang keluarnya pun ornamen yang keluarnya ya stick meja tapi ada sticknya di situ. Oh, gitu ya. Bisa. Ya. Menarik. Tadi sebetulnya kakak masih pengen ya tadi dibilangnya mau kali beja-beja tentu kepikiran. manajemen langit kamu. Manajemen. Ya, boleh nggak lamunku kakak disimpulkan begini? Kan Allah juga sudah berjanji ya, ketika kita bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Tetapi ketika kita banyak mengeluh, tidak bersyukur, malah jadi tambah mumet gitu. Ya Apakah mungkin itu jabaran itu? kalau contoh sederhananya saya banyak lihat di media, mungkin sok terangin sama kakak boy secara ya nalar gitu ketika Misal Raffi Ahmad gitu ya, dia punya uang 20.000. Ketika ada yang minta dia kasih 20.000. Nah sekarang begitu hebatnya dan secara sosial pun dia hebat gitu. Nah itu nggak bisa dijelaskan kan. Sebetulnya di kondisi seperti itu nggak mau dikurangin alasannya. Mudah-mudahan tim ini bisa loyal ke kita. jadi seperti ini bahwa Ya proses kita jalani lah. Kalau hasil nanti ke depannya ya kita juga nggak bisa gimana. Kumaha Allah gitu kan Ya gitulah. ada orang yang dicoba dengan susah, kemudian dengan susah gini kita bakal naik kelas, mungkin gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Ternyata pandemi ini sampai 20 tahun. Iya kan? Tahunan siapa yang tahu ya? Nah, perusahaannya ambruk gitu ya sudah udah jalan seperti ini. Yang penting kita tidak berdiam diri mungkin ya. Ya gitu, bergerak yang penting. Bergerak. Oke, dari bergerak itu kakak juga sekarang mau tanya nih, Drum Addict bisa survive di kita sudah 1 tahun ya, kondisi nggak normal, ekonomi nggak normal, banyak perusahaan yang decline. Sebetulnya bagaimana sih konsep pengelolaan dan pengembangan Drum Addict dikaitkan dengan dari pertanyaan di rapid test tadi ya, reaksi cepat, brand image atau corporate image, dikaitkan dengan itu apa sih konsepnya seperti apa? konsep Atau konsep langitan deh, oke ya oke. nggak kita justru ini sebetulnya masih PR. Kita sekarang lagi mau remodeling bisnis kita lagi bikin bisnis model kanvas, diulang lagi dari yang sebelumnya, melihat kondisi ke depannya. Orang misal apa kita mau ngebangun produk atau ngebangun brand image. Jadi sebetulnya pengen ngebangunnya, kalau misal baju ini hanya kita nggak ngebangun bajunya, kita ngebangun baju nama gitu-gitu kayaknya gitu kene. Bagaimana cara kita ngebangun brandnya, itu masih dalam ya penggodokan lah sama tim bahwa ya remodeling bisnisnya, sistemnya, cara marketnya, target marketnya itu kita lagi dibenerin sekarang gitu, remodeling lagi. Bahkan kalau bicara misal tahu bulat hanya dengan mengganti sisi distribusinya saja dan bentuk. Oh iya, kan namanya tahu bulat. Tahu bulatnya dan bentuk kan. Dulu tahu bulat keluar, terus mati, ya kan? Dirubah model bisnisnya. Hanya satu cara distribusinya dirubah. Distribusinya pakai mobil, tampilan menarik, pakai jingle. Tahu bulat. digoreng dadakan. Jadi itu ada 3, digorengnya dadakan, jadi fresh bener gitu kan, fresh bener. Terus ada jinglenya itu langsung Apakah hal itu juga menginspirasi Drum Addict? ya sangat. Bahkan hanya distribusi doang ya. PT-nya tadi apa tadi namanya? Suara tabu. Suara Tabu. Itu menginspirasi Suara Tabu. Betul, suara tabu.
nggak merasa gengsi dan malu sih. Ya maksudnya kita ngelihat fenomena-fenomena yang booming itu, bahkan hanya dengan merubah sistem distribusinya itu sudah begitu dahsyat kenaikannya gitu. Kalau dengan catatan bahwa model bisnis ini kita tentukan target, ya maksudnya itu harus terus menerus nggak bisa satu kali oh ternyata ini nggak sukses, coba lagi targetnya atau rubah lagi value-nya seperti apa, rubah lagi cara penyampaian ke konsumennya seperti apa. Itu kan nggak bisa satu kali, mungkin setiap tahun kita harus rubah. Jadi kesimpulannya harus sabar maksudnya, ya, dan jangan patah semangat. Itu kalau saya udah, tapi masih senang sih saya baca. Malahan saya kurang tahu dengan ya 1,5 tahun yang lalu, saya kurang tahu dengan ya kalau secara sosial media belajar, tapi optimasinya seperti apa saya sampai kursus gitu. Bagaimana cara optimasi di sosial media. Itu sampai kursus pemasaran, nge-create, ngebangun IG, ngebangun YouTube. Betul. Sebetulnya pengen tahu aja karena bisa nggak dengan ngelihat YouTube? Oh bisa. Padahal sebelum itu tuh posisi Drum Addict sudah sebagai eksportir ya. Betul. Kita malah kalau secara penjualan Indonesia dengan Thailand itu gedean Thailand. Jualnya produk Drum Addict ini lebih banyak diserap di sana gitu maksudnya. Betul. Ini kalau misal ke Malaysia ke toko musik itu ya nggak bisa anggaplah 60% toko musik yang ada di Malaysia itu ada produk kita. Misal di Thailand itu banyak produk kita, artisnya pun banyak yang pakai produk ini. Ya, misal di Thailand itu di Malaysia ada sekitar sampai 12 orang yang kita support, Di endorse gitu ya. Di endorse. Di Thailand itu lebih banyak lagi, sekitar 15 atau 17 gitu. Di Filipina ada 2, di mana lagi tadi, Singapura ada 2, Inggris ada 1, Australia ada 4 kalau nggak salah. Ini menarik ya, padahal kembali ke pertanyaan tadi, dalam posisi sebetulnya lagi oke gitu, Drum Addict lagi oke, di luar negeri juga banyak dikenal, tetapi beliau ini masih mau nggak nyaman di sana gitu, nggak berdiam di tempat titik yang nyaman di sana, tapi terus malah sampai kursus untuk ke offline itu ya. Ya, online. Ke online itu ya. Waktu itu motivasi untuk belajar ke sana ya tadi kursus pengembangan di media sosial. Ya. Hanya karena resep atau memang tujuannya ini kita harus adaptasi lagi dengan kondisi ke depan gitu. Yang jelas ya kita harus adaptasi. Kalau nggak adaptasi ya repot, tinggalan. Nantinya kita akan dipaksa untuk ya beradaptasi. Ada millennial disruption, ada digital disruption. Digital caranya milenial orang yang kalau ya orang yang demandnya berarti ya millennial disruption. Ya, sekarang kita nggak melakukan online ya ketinggalan dong, karena orang butuh akan online shop gitu. Ya. Nah saya sebagai orang yang bukan milenial kepaksa juga akhirnya harus beli di online itu. Jadi ngikut juga akhirnya gitu. Oke, ini menarik ya. Daging semua ini nih. Daging semua dari awal sampai akhir daging semua gitu ya. Jadi ini juga mungkin pembelajaran buat baraya kakak semua yang bukan hanya yang baru mulai usahanya tapi yang sudah steady, sudah stabil usahanya. Ternyata kita tidak bisa hanya berdiam diri di sana gitu ya. Ulah nganggap bahwa saya sudah jadi market leader ya sudah gitu, lu nggak tahu apa-apa gitu. Kita padahal nanti itu bisa digerus sama, sangat bisa digerus, nggak usah jauh-jauh. Atau gini, karena saya bicara musik. Anggap gedung pertunjukan yang paling gede di Indonesia itu ada di GHCC. Iya. Berapa menurut Kakak Boy? Orang bisa nonton ke sana. Anggap 12.000. Nih Kakak Boy bikin channel YouTube di sini, cuman ruangan 3x4. Salam dunia nih Alina, berpotensi untuk melihatnya. Itu sederhananya gitu. Jadi kapasitas gedung ya silakan. Ya artinya jadi harus punya aset digital sekarang ini kayak Kakak Boy. Bener udah nih
membuat aset digital ini bisa ngalahin JCC, kan ditontonnya. Iya. Artinya itu sekali lagi mungkin buat Baraya Kakak nih, ada teman-teman kakak juga yang sudah Jadi market leader, tapi ketika tidak beradaptasi, menganggap bahwa dunia medsos dan dunia digital itu hanya itu sebagai tren dan fashion saja itu salah besar ya. Salah besar. Suatu saat nanti kita akan hidup di dunia yang digitalisasi penuh. Harus beradaptasi ke sana. Jadi kalau kita katakanlah kakak sebagai MC di dunia wedding, mungkin kita harus berpikir bagaimana cara memindahkan gedung ke YouTube misalkan. Kan udah banyak sekarang maka Misalkan seperti itu, karena wedding online banyak di Bandung. tapi tidak sedikit juga itu teh yang jadi resistensi Nah, itu dari keluarga. dari tergantung siapa yang terlibat di situ. Nah itu. Ya kan? Tapi harus persiapan ke sana yang belum. Bukan gitu. harus Yang harus belum. disiapkan.